Istana megah itu runtuh bukan oleh perang, melainkan oleh bisikan fitnah dan hasrat terlarang. Dari tragedi Pangeran Samudro lahirlah mitos gelap Gunung Kemukus, tempat doa dan dosa bertemu, dan manusia diuji, memilih jalan lurus, atau tergoda janji kekayaan instan. Kerajaan di tanah Jawa itu dikenal makmur, tentram, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya. Lumbung-lumbung padi penuh, perdagangan ramai, dan hukum berjalan di bawah adat yang kokoh. Dari luar, istana tampak sebagai pusat keharmonisan. Pendopo bersih, gamelan berbunyi lembut, dan para abdi berjalan dengan kepala tertunduk penuh hormat. Namun para tetua istana menyadari satu hal. Di balik kemakmuran itu, kekuasaan sedang diperebutkan secara senyap. Racun tidak selalu hadir dalam bentuk senjata. Terkadang ia datang lewat kata-kata, senyum, dan bisikan di lorong-lorong sunyi. Di tengah situasi itu, Pangeran Samudro tumbuh sebagai sosok pewaris tahta yang dicintai rakyat. Ia dikenal berhati bening, tutur katanya lembut, dan enggan menggunakan kekuasaan untuk menindas. Para prajurit menghormatinya, para abdi percaya padanya, dan rakyat kecil sering menyebut namanya dalam doa. Namun justru karena itulah Samudro menjadi ancaman. Dalam dunia istana, ketulusan sering dianggap kelemahan, dan kebaikan hati bisa berubah menjadi celah untuk diserang. Dalam beberapa pekan terakhir, Pangeran Samudro mulai merasakan perubahan yang ganjil. Tatapan para pejabat tidak lagi setulus dahulu, laporan-laporan terasa janggal, dan pertemuan istana sering berhenti mendadak ketika ia melangkah masuk. Bisikan-bisikan halus beredar, menuduhnya memiliki niat tersembunyi, ambisi tergesa, bahkan rencana pengkhianatan terhadap ayahandanya sendiri. Tak ada bukti, tak ada saksi, hanya cerita yang terus diulang hingga terdengar seperti kebenaran. Sumber fitnah itu akhirnya mengarah pada satu nama, Ratu Ontrowulan. Ibu tiri Pangeran Samudro, permaisuri yang dikenal karena kecantikannya yang memikat dan kecerdasannya yang licin. Di hadapan raja, ia tampil sebagai pendamping setia, penuh kelembutan dan nasihat bijak. Namun di balik tirai, Ontrowulan adalah pengatur skenario. Ia menyusun kata demi kata, memutarbalikkan kejadian kecil menjadi isu besar, dan menanamkan keraguan perlahan ke dalam benak para pejabat istana. Ambisi Ratu Ontrowulan tidak pernah sederhana. Ia tidak puas hanya menjadi permaisuri yang berkuasa lewat bayang-bayang raja. Tahta adalah tujuan akhirnya, dan Samudro adalah penghalang terbesar. Namun ambisi itu tidak berhenti pada kekuasaan semata. Dalam tatapannya terhadap sang pangeran, tersimpan sesuatu yang lebih gelap, hasrat terlarang yang tak pernah berani ia akui, namun terus membakar batinnya. Kekuasaan dan nafsu berkelindan, menjadikannya semakin berbahaya. Kehancuran pun dimulai tanpa dentuman genderang perang. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada pedang terhunus. Yang ada hanyalah fitnah yang disebar rapi, kepercayaan yang diruntuhkan perlahan, dan seorang pewaris tahta yang mulai terpojok di rumahnya sendiri. Istana masih berdiri megah, rakyat masih tersenyum, namun fondasi moral kerajaan telah retak. Dan dari retakan itulah, tragedi besar kelak lahir. Situasi di dalam istana memburuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah fitnah terhadap Pangeran Samudro menyebar luas, suasana kerajaan berubah menjadi penuh kecurigaan. Dewan penasehat terbelah, laporan-laporan keamanan menjadi kabur, dan kepercayaan yang dulu kokoh kini rapuh. Setiap langkah Samudro diawasi, setiap ucapannya ditafsirkan sebagai siasat tersembunyi. Istana yang dahulu menjadi rumah, kini menjelma menjadi perangkap halus yang perlahan menutup jalan keluarnya. Pangeran Samudro berada di pusat pusaran itu tanpa pelindung sejati. Meski ia pewaris sah tahta, posisinya semakin terisolasi. Sang raja, ayahandanya sendiri, mulai bersikap dingin, bukan karena keyakinan penuh akan tuduhan, melainkan karena keraguan yang berhasil ditanamkan secara sistematis. Dalam politik istana, keraguan seringkali lebih mematikan daripada bukti. Samudro menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja bisa menjadi alasan untuk menjatuhkannya secara permanen. Tekanan memuncak ketika isu pengkhianatan dibawa ke forum tertutup istana. Nama Samudro disebut dalam nada hati-hati namun berulang. Tidak ada tuduhan langsung, hanya kekhawatiran, kemungkinan, dan antisipasi. Bahasa yang digunakan terdengar bijak, namun syarat jebakan. Pangeran itu mengerti, proses penghakiman sedang dibangun sebelum kejahatan benar-benar diciptakan. Dan ketika pengadilan resmi tiba, kebenaran mungkin sudah tidak lagi relevan.
Di tengah kegelisahan itu, beberapa abdi setia diam-diam memperingatkan sang pangeran. Mereka menyampaikan kabar tentang rencana pengamanan ketat, kemungkinan penahanan sementara, bahkan isu pembuangan politik yang dibungkus sebagai perjalanan spiritual. Semua dilakukan demi keselamatan kerajaan. Samudro akhirnya memahami bahwa tinggal di istana bukan lagi bentuk kesetiaan, melainkan tindakan bunuh diri perlahan. Keputusan paling berat pun harus diambil. Pada suatu malam tanpa bulan, Pangeran Samudro meninggalkan istana. Tidak ada iring-iringan, tidak ada pakaian kebesaran. Ia hanya membawa pakaian sederhana dan keyakinan bahwa kebenaran suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Kepergiannya dilakukan tanpa pemberitahuan resmi, seolah ia menguap di telan kegelapan. Bagi istana, ini menjadi bukti baru untuk menambah kecurigaan. Bagi Samudro, ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Pelarian itu bukan sekadar menghindari bahaya, tetapi juga pencarian makna. Samudro menempuh jalur sunyi, menjauhi permukiman, menyusuri hutan dan perbukitan yang jarang dijamah manusia. Ia meninggalkan gemerlap politik dan memasuki dunia di mana alam berbicara lebih jujur daripada manusia. Dalam kesendirian itu, ia mulai mempertanyakan takdirnya. Apakah ia benar-benar dilahirkan untuk memerintah, atau justru untuk menjadi korban ambisi orang lain? Perjalanan panjang akhirnya membawanya ke sebuah bukit terpencil. Tempat itu sunyi, anginnya lembut, dan jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Samudro merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan di dalam istana. Ia menetap sementara, menjalani hidup sederhana, bertapa, dan berusaha membersihkan batinnya dari racun intrik. Bukit itu kelak dikenal sebagai Gunung Kemukus. Meski saat itu belum memiliki nama, hanya kesunyian. Sementara itu, di dalam istana, kepergian Samudro menimbulkan dua reaksi yang berlawanan. Sebagian menganggapnya sebagai pengakuan tidak langsung atas tuduhan yang beredar. Namun di sisi lain, Ratu Ontrowulan melihatnya sebagai kesempatan emas. Dengan pewaris tahta menghilang, jalur menuju kekuasaan menjadi lebih terbuka. Ia memperkuat pengaruhnya, mengendalikan narasi, dan memastikan bahwa nama Samudro dicatat sebagai sosok yang perlu diwaspadai. Namun Ontrowulan tidak sepenuhnya puas. Baginya, pelarian Samudro bukan akhir, melainkan awal dari bab yang lebih besar. Ia tidak ingin sekadar menjatuhkan sang pangeran. Ia ingin menguasainya, baik secara politik maupun batin. Informasi tentang keberadaan Samudro mulai ia kumpulkan, menggunakan jaringan rahasia dan pengetahuan kebatinan yang selama ini disembunyikannya dari istana. Dengan demikian, pelarian sang pewaris tahta justru mempertemukan dua jalan takdir yang semakin berbahaya. Samudro menemukan ketenangan semu di puncak sunyi, sementara Ontrowulan semakin tenggelam dalam ambisi dan hasrat terlarang. Jarak di antara mereka memang memisahkan raga, tetapi tidak menghentikan benang takdir yang perlahan menarik keduanya menuju satu titik pertemuan. Pertemuan yang kelak akan mengguncang bukan hanya istana, tetapi seluruh kepercayaan masyarakat. Kepergian Pangeran Samudro ternyata tidak menghentikan gejolak di dalam istana, justru memperdalamnya. Kekosongan pewaris tahta menciptakan ruang abu-abu yang segera diisi oleh kepentingan. Dalam rapat-rapat tertutup, nama Samudro dibahas bukan lagi sebagai anak raja, melainkan sebagai variabel risiko politik. Semua itu terjadi di bawah kendali senyap Ratu Ontrowulan, yang perlahan namun pasti mengambil alih poros pengaruh di pusat kekuasaan. Ratu Ontrowulan tampil semakin dominan dalam urusan kerajaan. Nasihatnya terdengar bijak, keputusannya tampak tegas, dan keberadaannya selalu tepat di sisi raja. Para pejabat mencatat perubahan mencolok, kebijakan mulai berpusat padanya, dan siapapun yang mempertanyakan arah baru kerajaan perlahan disingkirkan dari lingkaran pengaruh. Ontrowulan tidak memerintah secara terbuka, namun semua keputusan penting tak pernah lepas dari persetujuannya. Namun di balik ketegasan politik itu, tersimpan kegelisahan pribadi yang tak kalah kuat. Samudro tidak hanya meninggalkan kekosongan tahta, tetapi juga kekosongan batin dalam diri Ontrowulan. Sosok sang pangeran terus menghantui pikirannya, bukan sebagai musuh semata, melainkan sebagai pusat dari keinginan yang tak pernah terucap. Hasrat itu tidak muncul tiba-tiba. Ia telah tumbuh lama, dipupuk oleh kekaguman, kecemburuan, dan dorongan untuk menguasai sepenuhnya. Sumber-sumber internal istana menyebutkan bahwa Ontrowulan mulai mencari cara non-politis untuk mendekati Samudro. Ia memanggil para penasehat kebatinan, orang-orang tua yang memahami ilmu gaib, takdir, dan ritual kuno.
Pertemuan-pertemuan itu berlangsung jauh dari pengawasan resmi, seringkali di malam hari, dengan pengamanan ketat. Topik yang dibahas bukan lagi soal pemerintahan, melainkan tentang jalan pintas menuju kekuasaan mutlak. Dari lingkaran inilah muncul keyakinan baru dalam diri Ontrowulan. Ia percaya bahwa kekuasaan sejati tidak hanya diwariskan melalui darah dan tahta, tetapi bisa diraih melalui penyatuan kehendak, raga, dan kekuatan gaib. Dalam pandangan itu, Samudro bukan sekadar pewaris tahta, melainkan kunci, figur yang harus ditaklukkan agar takdir berpihak sepenuhnya kepadanya. Sementara itu, jauh dari istana, Pangeran Samudro mulai merasakan keganjilan di tempat pertapaannya. Kesunyian Gunung Kemukus tidak lagi sepenuhnya damai. Ia kerap bermimpi tentang istana, tentang Ontrowulan, dan tentang bayangan perempuan yang memanggilnya dari balik kabut. Samudro menafsirkan mimpi-mimpi itu sebagai ujian batin. Namun frekuensinya yang semakin sering menimbulkan kegelisahan yang sulit diabaikan. Para penduduk sekitar bukit mulai melaporkan kehadiran orang-orang asing. Mereka datang tanpa suara, singgah sebentar, lalu menghilang. Ada yang menyebut mereka utusan istana, ada pula yang meyakini mereka adalah pengamat gaib yang dikirim untuk memastikan keberadaan Samudro. Isu ini menegaskan satu hal, pelarian sang pangeran tidak pernah benar-benar luput dari pantauan. Ratu Ontrowulan akhirnya memastikan sendiri kebenaran itu. Melalui jaringan rahasianya, ia mendapatkan lokasi Samudro secara pasti. Bukannya mengirim pasukan atau utusan resmi, ia justru menyiapkan perjalanan pribadi. Keputusan ini mengejutkan lingkaran dalam istana, namun tak seorang pun berani menentangnya. Ontrowulan tidak ingin sekadar menang secara politik. Ia ingin pertemuan langsung, tanpa perantara. Perjalanan itu bukan sekadar langkah strategis, melainkan pernyataan niat. Ontrowulan meninggalkan istana dengan alasan ziarah dan laku spiritual, sebuah kedok yang sempurna. Di balik alasan suci itu, tersimpan rencana yang akan mengubah arah kisah ini sepenuhnya. Ia membawa pengetahuan terlarang, janji kekuasaan, dan kehendak yang tak lagi mengenal batas moral. Dengan demikian, garis takdir kembali mendekatkan dua tokoh yang sempat terpisah. Samudro yang mencari ketenangan, dan Ontrowulan yang memburu penguasaan. Gunung Kemukus, yang semula hanya tempat pelarian, kini berdiri sebagai panggung pertemuan yang syarat bahaya. Apa yang akan terjadi bukan lagi sekadar urusan keluarga kerajaan, melainkan awal dari tragedi besar yang akan dikenang lintas generasi. Pertemuan Pangeran Samudro dan Ratu Ontrowulan di Gunung Kemukus berlangsung jauh dari sorotan istana, namun syarat ketegangan yang tak terucap. Sumber-sumber menyebutkan bahwa pertemuan itu tampak seperti temu batin dua insan yang lama terpisah, namun sesungguhnya menyimpan lapisan niat yang saling bertabrakan. Samudro menyambut dengan kewaspadaan, sementara Ontrowulan hadir dengan ketenangan yang terlatih, senyum lembut yang menyembunyikan rencana besar. Ontrowulan membuka pembicaraan dengan bahasa penyesalan dan keibuan. Ia mengakui kekacauan istana, menyalahkan para penasehat licik, dan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pihak yang masih peduli pada keselamatan Samudro. Narasi itu disusun rapi, memanfaatkan rasa bersalah dan kerinduan akan rumah yang masih membekas di benak sang pangeran. Dalam setiap kalimatnya, Ontrowulan menyelipkan satu pesan utama, bahwa takdir Samudro belum berakhir. Namun pembicaraan segera bergerak melampaui urusan keluarga dan politik. Ontrowulan mulai memperkenalkan konsep yang ia sebut sebagai ilmu kesempurnaan, sebuah jalan gaib yang diyakini mampu menyatukan kekuasaan duniawi dan kekuatan batin. Ilmu ini, menurutnya, hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani menembus batas-batas lama, melampaui hukum manusia, dan menghadapi risiko tertinggi dari alam semesta itu sendiri. Samudro menunjukkan penolakan awal yang tegas. Ia mempertanyakan sumber ilmu tersebut, menyinggung batas moral dan agama yang tak boleh dilanggar. Namun Ontrowulan telah menyiapkan jawabannya. Ia membingkai ritual itu sebagai pengorbanan besar demi kestabilan kerajaan, sebuah laku pamungkas yang hanya ditakdirkan bagi darah bangsawan tertentu. Dalam narasi itu, Samudro tidak diposisikan sebagai pelaku dosa, melainkan sebagai penyelamat. Bisikan-bisikan gaib mulai menyertai pertemuan mereka. Angin di puncak bukit berhembus tak biasa, dan suasana menjadi semakin menekan. Beberapa saksi kemudian hari mengaku melihat cahaya redup dan mendengar lantunan doa yang asing. Bagi Samudro, batas antara keyakinan dan keraguan mulai kabur. Ia berada dalam kondisi batin yang rapuh, terasing, diburu fitnah, dan ditawari jalan keluar yang tampak meyakinkan.
Ontrowulan kemudian mengungkap syarat utama dari ilmu kesempurnaan itu. Syarat yang tidak tertulis dalam kitab manapun, dan hanya diwariskan secara lisan dalam lingkaran terbatas. Ia menyebutnya sebagai penyatuan kehendak di tempat sakral, pada waktu yang telah ditentukan. Pernyataan itu disampaikan tanpa detail. Namun maknanya cukup jelas untuk mengguncang Samudro hingga ke dasar nuraninya. Pangeran Samudro mengalami pergulatan batin yang hebat. Di satu sisi, ia sadar bahwa jalan yang ditawarkan Ontrowulan melanggar semua nilai yang ia pegang. Di sisi lain, ia melihat kehancuran yang menunggu jika ia menolak. Kerajaan jatuh ke tangan ambisi buta, kebenaran dikubur selamanya, dan namanya tercatat sebagai pengkhianat. Pilihan yang tersedia sama-sama membawa luka. Ontrowulan memanfaatkan jeda itu dengan sempurna. Ia tidak memaksa, tidak meninggikan suara, hanya menunggu, membiarkan tekanan bekerja dengan sendirinya. Dalam diamnya, ia menanamkan satu keyakinan terakhir, bahwa alam akan memberkati keberanian dan menghukum keraguan-raguan. Gunung Kemukus, katanya, adalah saksi takdir, bukan sekadar tempat. Malam pun turun membawa keputusan yang tak pernah diumumkan secara resmi. Tidak ada pernyataan, tidak ada sumpah terbuka. Hanya kesepakatan senyap yang terjalin di antara dua tokoh dengan niat yang sangat berbeda. Dari sudut pandang luar, Gunung Kemukus tetap sunyi. Namun pada malam itu, sebuah garis moral telah terlampaui. Ilmu kesempurnaan bukan lagi sekadar konsep, melainkan janji yang menuntut harga mahal. Samudro melangkah ke wilayah abu-abu yang berbahaya, sementara Ontrowulan semakin dekat pada puncak ambisinya. Alam mungkin diam untuk sementara, namun diam itu kelak akan berubah menjadi murka. Malam ketika ritual itu mencapai puncaknya tercatat sebagai salah satu peristiwa paling ganjil yang pernah disaksikan di wilayah tersebut. Gunung Kemukus yang biasanya sunyi berubah atmosfernya secara drastis. Angin berhenti berhembus, suara alam mendadak lenyap, dan udara terasa berat seolah menekan dada siapapun yang berada di sekitarnya. Para penduduk di kaki bukit mengaku merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas, seakan alam sedang menahan napas. Menurut kesaksian yang kemudian dikumpulkan, Pangeran Samudro dan Ratu Ontrowulan berada di titik tertinggi bukit saat malam mencapai puncaknya. Tidak ada upacara besar, tidak ada keramaian, hanya dua sosok yang berdiri di wilayah sakral dengan niat yang telah melampaui batas manusia biasa. Apa yang terjadi di antara mereka tidak pernah dicatat secara rinci. Namun para tetua sepakat bahwa sejak saat itu, keseimbangan telah terganggu. Perubahan alam terjadi secara tiba-tiba dan ekstrim. Awan hitam menggulung dari berbagai penjuru, menutup bulan dan bintang dalam hitungan detik. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, bukan seperti hujan biasa, melainkan dentuman panjang yang membuat tanah bergetar. Hewan-hewan hutan berlarian turun, dan pepohonan di lereng bukit bergoyang seakan hendak tercabut dari akarnya. Petir pertama menyambar tanpa peringatan. Cahaya menyilaukan membelah langit tepat di atas puncak Kemukus, diikuti suara ledakan yang memekakkan telinga. Penduduk sekitar bersumpah bahwa kilatan itu tidak seperti petir biasa. Warnanya lebih terang, suaranya lebih panjang, dan terasa seolah menyasar satu titik tertentu. Seakan langit tidak sedang mengamuk secara acak, melainkan menjatuhkan vonis. Tak lama berselang, sambaran berikutnya turun dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Ledakan cahaya itu menerangi seluruh bukit dan sekitarnya, memperlihatkan bayangan dua sosok yang seketika runtuh ke tanah. Tidak ada jeritan yang terdengar, tidak ada kesempatan untuk menghindar. Dalam satu momen singkat, ambisi, hasrat, dan tipu daya dihentikan secara brutal oleh kekuatan yang tak bisa ditawar. Ketika badai akhirnya mereda, Gunung Kemukus kembali sunyi. Namun sunyi yang berbeda. Udara terasa hangus, tanah menghitam di satu area, dan aroma menyengat masih tertinggal lama setelah hujan reda. Penduduk yang memberanikan diri naik ke puncak keesokan harinya menemukan dua jasad tergeletak tak bernyawa, tanpa tanda perlawanan, seolah kematian datang sebagai keputusan final dari alam. Identitas kedua korban segera menggemparkan wilayah sekitar. Pangeran Samudro, pewaris tahta yang selama ini diburu fitnah, dan Ratu Ontrowulan, permaisuri yang berpengaruh, ditemukan meninggal di lokasi yang sama. Tidak ada luka senjata, tidak ada bekas pertarungan. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan yang sulit diterima nalar. Mereka mati bersamaan, oleh sebab yang sama, di tempat yang sama. Istana segera menutup rapat informasi resmi mengenai kejadian tersebut. Tidak ada pengumuman terbuka, tidak ada upacara kenegaraan.
Jenazah keduanya dikuburkan secara sederhana di sekitar lokasi kematian, dengan alasan menjaga ketertiban dan menghindari kegaduhan politik. Namun justru kesunyian itulah yang memicu spekulasi liar di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap peristiwa itu sebagai hukuman ilahi atas pelanggaran besar. Sebagian lain melihatnya sebagai pengorbanan gaib yang gagal. Ada pula yang meyakini bahwa kematian itu menandai kelahiran kekuatan baru yang tidak sepenuhnya lenyap bersama raga. Gunung Kemukus mulai disebut-sebut bukan lagi sebagai tempat pertapaan, melainkan sebagai wilayah yang dipilih oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa hari setelah peristiwa petir mematikan di puncak Gunung Kemukus, wilayah itu berubah menjadi pusat perhatian yang tak pernah diinginkan. Penduduk sekitar masih diliputi ketakutan, sementara para pejabat kerajaan memilih sikap diam. Tidak ada penjelasan resmi tentang sebab kematian Pangeran Samudro dan Ratu Ontrowulan, hanya perintah singkat agar lokasi dijaga dan jenazah segera dimakamkan di tempat mereka ditemukan. Keputusan itu, yang diambil demi meredam gejolak politik, justru membuka ruang tafsir yang kelak sulit dikendalikan. Pemakaman dilakukan secara sederhana dan nyaris tanpa saksi. Tidak ada prosesi kebesaran kerajaan, tidak terdengar doa-doa panjang, dan tidak pula diumumkan sebagai upacara kenegaraan. Dua liang disiapkan berdampingan, tepat di area yang sebelumnya tersambar petir. Tanah di sekitar makam masih menghitam, seolah menyimpan bekas murka yang belum sepenuhnya padam. Kesunyian menyelimuti lokasi itu, namun justru kesunyian inilah yang memicu rasa ingin tahu masyarakat. Kabar tentang dua makam di puncak Kemukus menyebar cepat dari mulut ke mulut. Dalam hitungan minggu, cerita berkembang liar. Ada yang mengatakan jasad mereka tidak rusak, ada pula yang bersumpah melihat cahaya samar di malam tertentu. Semua cerita itu tidak pernah diverifikasi, namun terus diceritakan ulang dengan tambahan detail yang semakin fantastis. Tragedi perlahan berubah menjadi legenda yang belum menemukan bentuk akhirnya. Sebagian masyarakat mulai menafsirkan kematian itu bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai tanda kenaikan derajat. Dalam pandangan mereka, petir yang menyambar dianggap sebagai pengambilan langsung oleh kekuatan gaib, bukan penghukuman. Tafsir ini berkembang subur karena minimnya penjelasan resmi dan kuatnya tradisi mistik lokal. Samudro dan Ontrowulan mulai disebut bukan sebagai korban tragedi, melainkan sebagai sosok yang dipilih. Penafsiran inilah yang menjadi titik balik paling berbahaya. Makam yang seharusnya menjadi pengingat dosa dan kehancuran justru dianggap sebagai sumber daya spiritual. Orang-orang mulai datang diam-diam, membawa sesaji, menyalakan dupa, dan memanjatkan permohonan yang beragam, dari keselamatan hingga kekayaan. Gunung Kemukus perlahan kehilangan identitasnya sebagai tempat pertapaan sunyi, bergeser menjadi lokasi harapan instan. Para tetua adat dan pemuka spiritual sebenarnya mencoba memberikan peringatan. Mereka menegaskan bahwa kematian tragis bukanlah tanda restu alam, melainkan peringatan keras tentang batas yang telah dilanggar. Namun suara mereka kalah oleh cerita sensasional yang lebih memikat. Dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakpastian sosial, janji kekayaan gaib terdengar jauh lebih menarik daripada ajaran kesabaran. Kerajaan sendiri memilih menjaga jarak dari persoalan ini. Dengan dua tokoh penting telah tiada, istana sibuk menata ulang struktur kekuasaan. Gunung Kemukus dianggap urusan rakyat, bukan lagi wilayah strategis politik. Sikap abai ini mempercepat lepasnya kendali atas narasi yang berkembang. Tanpa pengawasan, mitos tumbuh liar, bercampur antara kepercayaan lama dan imajinasi baru. Perubahan perilaku masyarakat di sekitar Gunung Kemukus mulai terasa nyata. Aktivitas malam meningkat, orang-orang asing datang dari wilayah jauh, dan ekonomi lokal bergerak dengan cara yang tak biasa. Semua ini terjadi tanpa pemahaman utuh tentang asal-usul tragedi yang melahirkan fenomena tersebut. Maka menjadi pusat aktivitas, bukan sebagai tempat ziarah reflektif, melainkan sebagai lokasi transaksi harapan. Yang paling ironis, nama Pangeran Samudro mulai kehilangan makna aslinya. Ia tidak lagi dikenang sebagai pewaris tahta berhati bening yang menjadi korban fitnah, melainkan sebagai figur mitologis yang dikaitkan dengan kekayaan dan pemenuhan keinginan. Ratu Ontrowulan pun terlepas dari citra ambisi dan intrik, bergeser menjadi bagian dari narasi gaib yang disederhanakan. Dengan demikian, menandai pergeseran besar dalam kisah ini. Tragedi yang seharusnya menjadi pelajaran moral justru disalahartikan menjadi sumber praktik menyimpang. Dari dua makam sederhana di puncak bukit, lahirlah fondasi mitos gelap yang akan berkembang semakin jauh dari kebenaran awal,
membuka jalan bagi ritual yang kelak dikenal luas sebagai pesugihan Gunung Kemukus. Fenomena yang bermula dari salah tafsir atas kematian tragis di Gunung Kemukus perlahan menjelma menjadi praktik yang terstruktur. Apa yang awalnya sekadar ziarah spontan berubah menjadi ritual dengan aturan tak tertulis namun diyakini secara luas. Masyarakat menyebutnya sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Sebuah pesugihan yang diklaim bersumber dari restu, roh Pangeran Samudro dan Ratu Ontrowulan. Padahal, akar kisahnya sama sekali tidak mengarah ke sana. Dalam laporan-laporan warga dan pengamatan lapangan, mulai muncul pola yang konsisten. Para peziarah tidak lagi datang untuk merenung atau berdoa, melainkan mengikuti petunjuk tertentu yang beredar dari mulut ke mulut. Inti dari ritual tersebut adalah pengulangan simbolik atas pelanggaran moral yang dahulu terjadi di Puncak Kemukus, sebuah penafsiran yang menyimpang jauh dari tragedi aslinya. Syarat utama ritual itu dikenal dengan angka 7. 7 kali kunjungan, 7 tahapan, dan yang paling kontroversial, keterlibatan pasangan yang berbeda pada setiap pengulangan. Angka 7 dianggap sakral, diyakini sebagai kunci pembuka, pintu rezeki. Tidak ada dasar ajaran agama maupun adat yang mendukung tafsir ini, namun keyakinan kolektif telah terlanjur terbentuk dan mengakar kuat. Yang membuat praktik ini semakin problematis adalah lokasi pelaksanaannya. Area makam Pangeran Samudro dan Ratu Ontrowulan, yang seharusnya dijaga kesuciannya, justru dijadikan pusat ritual. Makam tidak lagi diperlakukan sebagai tempat penghormatan terakhir, melainkan sebagai simbol transaksi spiritual. Doa dan sesaji bercampur dengan niat yang jauh dari nilai kesucian. Para pelaku ritual datang dari berbagai latar belakang. Tidak hanya masyarakat kecil yang terdesak ekonomi, tetapi juga pedagang, pejabat lokal, bahkan mereka yang telah berkecukupan namun menginginkan kekayaan berlipat ganda. Harapan yang dijual bukan sekadar uang, melainkan perubahan nasib secara instan, tanpa kerja panjang, tanpa pengorbanan moral yang disadari sepenuhnya. Praktik ini berkembang pesat karena tidak adanya narasi tandingan yang kuat. Cerita asli tentang fitnah, ambisi, dan murka alam tenggelam di bawah mitos kekayaan gaib. Pangeran Samudro direduksi menjadi figur simbolis, sementara Ratu Ontrowulan dilepaskan dari perannya sebagai sumber intrik. Tragedi dipelintir menjadi legitimasi, dan dosa dikemas sebagai syarat. Pihak berwenang mulai menyadari dampak sosial dari fenomena ini ketika aktivitas di Gunung Kemukus melonjak tajam. Kepadatan pengunjung, transaksi ilegal, dan perubahan perilaku masyarakat setempat menjadi sorotan. Namun penanganan tidak mudah, karena praktik tersebut berlindung di balik klaim tradisi dan kepercayaan lokal, meski jelas menyimpang dari nilai budaya dan spiritual yang sebenarnya. Para tokoh agama dan budayawan menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menegaskan bahwa tidak ada ajaran yang membenarkan pencarian kekayaan melalui pelanggaran moral. Ritual 7 pengulangan itu dianggap sebagai bentuk eksploitasi mitos yang merusak makna spiritual dan mencederai martabat manusia. Namun suara ini kerap tenggelam oleh kisah-kisah keberhasilan yang terus disebarluaskan tanpa verifikasi. Ironi terbesar dari bab 7 ini adalah bagaimana korban tragedi justru kembali dipaksa hadir dalam dosa baru. Nama Samudro dan Ontrowulan digunakan sebagai legitimasi untuk praktik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mereka yang dahulu mati karena pelanggaran batas, kini dijadikan alasan untuk mengulang pelanggaran yang sama, berkali-kali. Dengan demikian, menjadi puncak kesesatan dalam kisah Gunung Kemukus. Dari tragedi pribadi dan politik, lahir ritual massal yang menjanjikan kekayaan dengan harga moral yang mahal. Di titik inilah, Gunung Kemukus benar-benar berdiri sebagai simbol konflik antara mitos gelap dan nilai spiritual sejati, sebuah konflik yang menunggu penyelesaian terakhir. Gelombang kontroversi yang mengiringi praktik pesugihan di Gunung Kemukus akhirnya memaksa negara dan masyarakat untuk menoleh serius ke arah bukit yang selama bertahun-tahun dibiarkan berjalan dengan narasinya sendiri. Setelah laporan demi laporan muncul tentang penyimpangan, eksploitasi, dan kerusakan nilai sosial, Gunung Kemukus tidak lagi dipandang sebagai fenomena lokal semata, melainkan sebagai persoalan nasional yang menyentuh ranah budaya, moral, dan kepercayaan publik. Pemerintah daerah, dengan dukungan aparat dan tokoh lintas agama, mulai mengambil langkah penertiban. Aktivitas-aktivitas yang menyimpang dibatasi, area makam ditata ulang, dan pengawasan diperketat. Namun langkah ini tidak serta-merta diterima dengan mudah. Sebagian masyarakat menolak, menganggap intervensi sebagai bentuk pemutusan tradisi.
Yang lain justru menyambutnya sebagai upaya mengembalikan martabat Gunung Kemukus dari jurang kesesatan yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Di tengah proses penataan itu, narasi lama tentang Pangeran Samudro dan Ratu Ontrowulan mulai diangkat kembali ke permukaan. Para sejarawan, budayawan, dan peneliti mencoba merekonstruksi kisah awal yang tertimbun mitos. Mereka menekankan bahwa tragedi di Puncak Kemukus adalah kisah tentang fitnah, ambisi, dan pelanggaran batas, bukan tentang keberkahan atau jalan kekayaan. Upaya ini bertujuan memulihkan makna, bukan sekadar membersihkan lokasi. Gunung Kemukus kemudian diarahkan menjadi wisata religi dalam arti yang lebih utuh dan bertanggung jawab. Ziarah ditekankan sebagai sarana refleksi, doa, dan pembelajaran moral. Papan-papan informasi dipasang untuk menjelaskan sejarah kelamnya secara jujur, agar pengunjung memahami konteks, bukan hanya datang membawa harapan instan. Pendekatan ini diharapkan dapat memutus mata rantai tafsir sesat yang selama ini berkembang tanpa kendali. Namun, transformasi ini tidak menghapus bekas luka dengan cepat. Mitos yang telah hidup puluhan tahun tidak mudah dibungkam oleh regulasi. Masih ada yang datang dengan niat lama, masih ada bisikan cerita keberhasilan yang beredar di balik penertiban. Gunung Kemukus tetap berada di persimpangan, antara masa lalu yang gelap dan masa depan yang diupayakan lebih terang. Disinilah kisah Pangeran Samudro kembali menemukan relevansinya. Ia kini dipahami sebagai simbol korban intrik kekuasaan dan ketulusan yang terperangkap dalam jebakan ambisi orang lain. Sementara Ratu Ontrowulan dikenang sebagai peringatan tentang bagaimana nafsu dan hasrat akan kuasa, jika tidak dibatasi nilai moral, mampu menghancurkan diri sendiri dan meninggalkan warisan kesesatan bagi banyak orang. Para tokoh agama menegaskan bahwa kekayaan tanpa etika adalah ilusi berbahaya. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada kemakmuran sejati yang lahir dari pelanggaran martabat manusia. Gunung Kemukus, dalam tafsir baru ini, seharusnya menjadi cermin, bahwa jalan pintas sering berakhir pada kehancuran yang jauh lebih mahal dari usaha panjang yang jujur. Bagi masyarakat sekitar, perubahan ini juga membawa tantangan ekonomi dan identitas. Ketergantungan pada arus peziarah bermotif pesugihan harus diganti dengan model wisata yang lebih sehat dan berkelanjutan. Proses ini tidak mudah. Namun perlahan mulai terlihat upaya untuk membangun kembali hubungan dengan Gunung Kemukus sebagai ruang spiritual, bukan pasar harapan palsu. Kisah ini akhirnya berdiri bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran sosial lintas generasi. Ia mengajarkan bahwa mitos dapat tumbuh dari tragedi, dan tragedi bisa berlipat ganda ketika disalahartikan. Antara kepercayaan dan kesesatan, garisnya sering tipis, dan tugas manusialah untuk menjaga agar tidak terjerumus. Meski penertiban dan penataan ulang telah dilakukan, kisah Gunung Kemukus tidak benar-benar berakhir. Dalam banyak kasus sejarah, perubahan kebijakan tidak serta-merta menghapus jejak kepercayaan yang telah tertanam lama. Gunung itu masih berdiri di tempatnya, dengan udara yang sama, jalan setapak yang sama, dan kenangan yang belum sepenuhnya reda. Bagi sebagian orang, Kemukus telah berubah. Bagi sebagian lain, ia hanya berganti wajah. Laporan lapangan menunjukkan bahwa narasi lama masih hidup dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Tidak lagi terang-terangan, tidak lagi ramai seperti dahulu, namun tetap berdenyut dalam bisik-bisik dan cerita turun-temurun. Mitos tentang kekayaan instan tidak lenyap, hanya menyesuaikan diri dengan tekanan zaman. Ini menandakan bahwa persoalan Gunung Kemukus bukan semata soal lokasi, melainkan soal cara manusia memaknai penderitaan dan harapan. Pangeran Samudro, dalam konteks ini, menjelma menjadi figur simbolik yang kompleks. Ia adalah korban fitnah, pelarian, pencari ketenangan, sekaligus tokoh yang namanya dipelintir jauh dari niat dan nasib aslinya. Banyak peneliti sepakat bahwa tragedinya mencerminkan nasib mereka yang jujur di tengah sistem yang rusak, sering kalah, sering disingkirkan, dan kerap disalahgunakan bahkan setelah kematian. Sementara itu, Ratu Ontrowulan tetap menjadi figur yang memicu perdebatan. Ia tidak sepenuhnya diposisikan sebagai antagonis tunggal, melainkan sebagai representasi ambisi manusia yang tak terkendali. Dalam banyak diskusi akademik dan budaya, Ontrowulan dibaca sebagai simbol kekuasaan yang kehilangan batas etika, ketika kecerdasan dan pesona tidak lagi dikendalikan oleh moral, melainkan oleh hasrat untuk menguasai segalanya. Gunung Kemukus sendiri kini sering dijadikan studi kasus dalam kajian budaya dan kepercayaan masyarakat. Ia menunjukkan bagaimana sebuah tragedi politik dan personal dapat bermetamorfosis menjadi mitos kolektif yang bertahan puluhan tahun. Lebih dari itu,
Kemukus menjadi contoh nyata bahwa kekosongan narasi resmi selalu diisi oleh tafsir liar, dan tafsir itulah yang seringkali paling berbahaya. Bagi generasi muda di sekitar wilayah tersebut, kisah ini menjadi beban sekaligus warisan. Mereka tumbuh dengan dua versi cerita, versi kelam yang diwariskan secara lisan, dan versi penebusan yang diajarkan melalui pendidikan dan penataan baru. Di antara dua versi itu, mereka harus menentukan sikap. Apakah Gunung Kemukus akan terus dikenang sebagai simbol kesesatan, atau sebagai peringatan yang memberi arah baru? Tokoh-tokoh agama dan pendidik menekankan pentingnya menjaga kisah ini tetap utuh, bukan disederhanakan. Menghapus sisi gelap dianggap sama berbahayanya dengan memuliakannya. Yang diperlukan adalah kejujuran sejarah, bahwa pernah terjadi pelanggaran, pernah ada murka alam, dan pernah lahir mitos yang menyesatkan. Dari kejujuran itulah nilai pembelajaran bisa tumbuh. Dalam banyak refleksi, Gunung Kemukus akhirnya dipahami sebagai cermin sosial. Ia memperlihatkan bagaimana manusia bereaksi terhadap ketidakadilan, kemiskinan, dan keputusasaan. Ketika jalur yang lurus terasa terlalu panjang dan berat, jalan pintas, betapapun gelapnya, akan selalu menggoda. Tragedi Samudro dan Ontrowulan adalah peringatan tentang harga yang harus dibayar dari godaan itu. Epilog ini tidak menawarkan penutup yang sepenuhnya tenang. Karena kisah Gunung Kemukus, seperti banyak legenda besar lainnya, tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup selama masih ada manusia yang mencari makna, kekuasaan, dan kekayaan tanpa mau bercermin pada batas moral. Selama itu pula, bayang-bayang masa lalu akan terus mengikuti langkah masa kini. Dengan demikian, menegaskan satu hal penting, Gunung Kemukus bukan sekadar lokasi, melainkan pelajaran yang terus berulang. Ia mengingatkan bahwa ambisi tanpa kendali akan selalu menemukan cara untuk bangkit kembali, kecuali manusia memilih untuk belajar, bukan mengulangi. Dan di sanalah, kisah ini akhirnya menyerahkan keputusan terakhir kepada pembacanya. Seiring berjalannya waktu, Gunung Kemukus tidak hanya menjadi lokasi, melainkan arsip hidup dari berbagai lapisan sejarah yang saling bertumpuk. Setiap generasi meninggalkan tafsirnya sendiri, mencampur adukan fakta, kepercayaan, trauma, dan harapan. Apa yang dulu dimulai sebagai intrik istana kini telah bertransformasi menjadi narasi kolektif yang jauh lebih besar daripada dua tokoh yang mengawali tragedi tersebut. Dokumen-dokumen lama kerajaan yang mulai dibuka memperlihatkan gambaran yang lebih jujur tentang Pangeran Samudro. Catatan tentang fitnah, perpecahan dewan, dan tekanan politik memperkuat dugaan bahwa sang pangeran adalah korban dari skema kekuasaan yang terencana. Namun ironi sejarah terletak pada kenyataan bahwa klarifikasi ini datang terlambat, ketika namanya sudah terlanjur dilekatkan pada mitos yang menyimpang. Kesaksian lisan dari para sesepuh desa sekitar Gunung Kemukus pun memperkaya gambaran tersebut. Mereka menceritakan bagaimana generasi awal sebenarnya takut mendekati makam itu, menganggapnya sebagai tempat peringatan keras. Baru setelah cerita disederhanakan dan dipelintir, ketakutan berubah menjadi daya tarik. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana ingatan kolektif dapat berubah arah ketika nilai moral mulai tergerus oleh kebutuhan dan keputusasaan. Ratu Ontrowulan, dalam kajian-kajian terbaru, tidak lagi dilihat semata sebagai figur hitam putih. Ia dipahami sebagai produk lingkungan istana yang menjadikan kekuasaan sebagai ukuran nilai diri. Namun pemahaman ini tidak membebaskannya dari tanggung jawab moral. Justru sebaliknya, ia menjadi contoh bagaimana kecerdasan dan pesona, jika tidak disertai kendali etika, dapat melahirkan kehancuran yang melampaui satu generasi. Media dan budaya populer turut memainkan peran penting dalam memperpanjang bayang-bayang Gunung Kemukus. Cerita-cerita sensasional, penggambaran sepihak, dan fokus berlebihan pada sisi mistis memperkuat mitos lama. Sementara itu, pesan tentang tragedi, fitnah, dan murka alam sering terpinggirkan. Dalam logika konsumsi cerita, yang gelap dan menjanjikan selalu lebih laku daripada yang mengajak merenung. Upaya pelurusan sejarah kini menghadapi tantangan besar di era digital. Informasi yang akurat harus bersaing dengan narasi viral yang lebih sederhana dan provokatif. Gunung Kemukus kembali menjadi medan tarik-menarik antara edukasi dan eksploitasi, antara ingatan yang ingin disembuhkan dan mitos yang terus diperdagangkan. Bagi masyarakat sekitar, luka lama itu tidak hanya bersifat simbolik. Ia memengaruhi identitas, cara pandang, dan relasi sosial. Sebagian merasa distigmatisasi, sebagian lain terjebak nostalgia kelam yang sulit dilepaskan. Gunung Kemukus bukan sekadar cerita masa lalu,
melainkan faktor nyata yang membentuk kehidupan sehari-hari mereka hingga kini. Para pendidik dan peneliti menekankan pentingnya menjadikan kisah ini sebagai bahan pembelajaran kritis. Bukan untuk ditakuti atau dimuliakan, melainkan dipahami secara utuh. Dengan demikian, tragedi Samudro dan Ontrowulan tidak berhenti sebagai kisah sensasional, tetapi berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya kekuasaan tanpa kontrol dan kepercayaan tanpa nalar. Dalam banyak diskusi, muncul kesadaran baru bahwa Gunung Kemukus adalah cermin dari persoalan yang lebih luas. Ia mencerminkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap ketidakadilan struktural, ketimpangan ekonomi, dan krisis makna. Selama persoalan-persoalan itu belum terjawab, mitos serupa akan selalu menemukan ruang untuk tumbuh, dimanapun lokasi.